Halo, jumpa lagi di Oncu Farm. Kita sharing-sharing lagi tentang peternakan ayam kampung. Ini ayam-ayam saya lagi kasih makan ini. Ini makan sore. Sore hari saya kasih pakan dedak campur sama sisa nasi tadi ini. Nah, doyan mereka. Inilah salah satu keuntungan ternak ayam kampung. Ya, pakannya itu tidak susah. Apa saja dikasih dimakan. Nah, jadi teman-teman, ternak ayam kampung ini sangat menggiurkan sebenarnya ya. Tinggal kita mau menseriusi menjadi sebuah usaha atau cuma sekedar hobi. Nah, kenapa saya bilang sangat menggiurkan? Karena ayam kampung ini peminatnya sangat banyak sekali. Dagingnya itu berbeda teksturnya dengan ayam broiler ya. Jadi banyak yang suka. Dagingnya agak keras dan minim lemak dan rasanya enak banget, gurih. Makanya seberapa pun adanya ayam kampung akan ada aja yang mau membelinya. Maka dari itu, inilah peluang yang perlu kita bidik, yang perlu kita manfaatkan untuk mendapatkan cuan yang sangat banyak tentunya. Sebenarnya ternak ayam kampung ini kita bisa melakukan 3 cara ya. Kalau zaman dulu, zaman nenek-nenek moyang kita dulu itu, sampai orang-orang tua kita itu, mereka ternak ayam kampung biasanya dengan cara tradisional. Biasanya dikasih kandang di belakang rumah, terus pagi-pagi dilepas ayamnya, diumbar, dibiarkanlah mereka seharian itu pergi bebas kemana saja, mencari makan apa saja, dan yang punya rumah tidak perlu memberi pakan. Paling kalaupun memberi pakan, memberi sekedarnya aja gitu kalau ada sisa makanan mungkin gitu ya. Tapi mereka tidak akan menyediakan stok pakan untuk ayamnya. Nah, ketika sore hari, ayam-ayam ini akan pulang sendiri dan akan dimasukkan ke dalam kandangnya lagi. Ternak ayam seperti ini risikonya sangat besar tentunya. Saya ingat dulu di kampung saya itu, di tempat orang tua saya, kan kami punya ayam banyak itu, ayam kampung, dan sering dimakan sama musang, kadang sama biawak gitu ya, kadang dicuri sama orang. Itu risikonya kalau kita beternak ayam kampung dengan cara tradisional. Risiko kehilangannya sangat besar, risiko dimangsa sama predatornya sangat besar gitu. Jadi kita tidak akan bisa mendapatkan untung yang maksimal dengan cara tradisional. Kalau untuk sekedar hobi saja tidak apa-apa. Karena cara ini sudah dianggap tidak cocok gitu ya. Kemudian belakangan ini orang-orang banyak lagi menernakkan ayam kampung dengan cara intensif. Pola ternaknya itu dibikin seperti mencontoh ternak ayam broiler gitu ya. 24 jam ayam ini di kandang. Dikasih lampu, pakannya ya dikasih, dan dirawat dengan baik gitu ya, setiap hari dipelihara. Dan ternyata ini juga kurang efektif sebenarnya. Kenapa saya bilang tidak efektif? Jadi dengan sistem intensif ini, ayam kampung kita cuma berada di dalam kandangnya saja. Dia tidak bisa berkeliaran mencari tambahan pakan, tidak bisa mengais-ngais gitu ya. Di segi bisnisnya pun juga kurang masuk sebenarnya. Karena apa? Ayam kampung ini masa panennya cukup lama. Paling cepat yang untuk pedaging itu 2,5 bulan sampai 3 bulan. Itu paling cepat. Kalau yang kampung asli lagi lebih lama lagi, sekitar 4-5 bulan baru bisa mencapai bobot 1 kg yang biasanya dibeli di pasaran gitu ya. Sedangkan dengan cara intensif ini, kita pasti butuh pakan yang banyak, karena ayam ini tidak bisa mencari pakan sendiri. Mau tidak mau kita harus menyediakan stok pakan yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan pakan ayam-ayam ini. Nah, kalau dikalkulasikan dengan keuntungannya nanti, itu tidak masuk. Sangat tipis, kalaupun ada untungnya sangat kecil sekali itu. Makanya dari itu ada lagi satu sistem lagi ternak ayam kampung yang perlu dicoba. Dan ini yang saya rekomendasikan agar teman-teman melakukannya, yaitu ternak ayam kampung dengan cara semi intensif atau semi umbaran. Nah, jadi ini mengadopsi peternakan modern, tapi tidak seluruhnya diadopsi, melainkan dikombinasikan dengan cara tradisional. Kita menyiapkan kandang di suatu lahan gitu ya. Siapkan kandang untuk pembesarannya, kandang untuk DOC-nya, siapkan kandang untuk karantinanya, dan di lahan itu kita batasi ayamnya dengan membuat pagar keliling, baik itu dengan seng bekas atau dengan jaring gitu ya.
Nah, tujuan dari pagar ini adalah untuk membatasi gerak ayam agar mereka tidak pergi. Mereka tetap dalam pengawasan kita di dalam pagar itu, tapi tetap bebas mengais-ngais, mencari tambahan pakan sendiri. Mereka bisa mencari ulat, mencari semut, mencari cacing, dan mereka bisa tetap seperti ayam kampung pada umumnya. Bisa kemana-mana, bebas gitu ya, hanya saja terbatas di dalam pagar saja. Nah, dengan cara semi umbaran atau semi intensif ini, perawatannya sangat gampang sekali teman-teman. Saya sudah mencobanya sejak bertahun-tahun lalu dan alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut. Bagi orang yang sibuk pun bisa melakukan ternak ayam kampung dengan semi umbaran ini, karena dalam setiap hari itu kita cukup meluangkan waktu sebanyak 1 jam saja sudah cukup itu untuk merawat ayam ini. Jadi setengah jam untuk memberi pakan dan minum di pagi hari, setengah jam lagi untuk memberi pakan dan minum di sore hari. Jadi 1 jam 1 hari sudah cukup untuk melakukan perawatan ayam kampung. Bagi teman-teman yang masih bekerja di kantor atau ada kesibukan di luar rumah, tetap bisa melakukan ini pagi-pagi sebelum berangkat. Kasih dulu pakannya, dan sore setelah pulang ke rumah jam 6 atau jam 5 kasih lagi pakannya. Cukup sederhana dan tapi ini sangat menjanjikan. Nah, dengan cara semi intensif ini ayam kita keselamatannya terjamin karena masih dalam pagar kita sendiri. Untuk pakannya pun selain kita menyiapkan pakan untuk stoknya, mereka juga bisa mengais-ngais mencari tambahan pakan. Peternakan ayam semi intensif ini bisa dijadikan sebagai usaha sampingan bagi yang masih bekerja, atau full menjadi usaha pokok bagi yang tidak bekerja. Semuanya sangat-sangat menguntungkan, dan harga ayam kampung ini sangat menggiurkan. Tidak pernah turun, naik terus, walaupun naiknya tidak terlalu melonjak gitu ya, tapi dia selalu harganya di atas harga ayam broiler. Nah, dari peternakan ini kita bisa menjual dagingnya dan juga tentunya menjual telur ayam kampung yang juga harganya cukup tinggi. Jadi ini bisa dipertimbangkan bagi teman-teman yang ingin mencoba berbisnis ayam. Pilihlah ayam kampung untuk diternakan secara semi intensif. Tapi saran saya jangan pilih ayam kampung asli, karena kalau ayam kampung asli itu akan lama ya, masa proses panennya itu agak lama. Kalau untuk petelur, teman-teman bisa umpamanya mencoba ayam KUB, tapi kalau untuk pedaging bisa mencoba ayam chopper atau ayam-ayam lain, karena banyak sekali jenis-jenisnya. Semoga bermanfaat teman-teman. Demikian dulu sharing saya kali ini. Ikuti terus vlog Oncu Farm di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.